Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bittaqwa wa nahana 'anittiba'il hawa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil ibtida. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Segenap lapisan puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh beliau yang telah memberi kepada kita umur panjang, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulia ini. Tak lupa pula selawat bertangkai dengan salam. Saban sare kita alamat SMS kan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah berjuang demi menegakkan kalimatul haq, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada al dan sahabat beliau yang seiring bahu dan juga seayun langkah demi menemani beliau dalam mempertegakkan kalimatul haq la ilaha illallah, dan juga kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, dan juga ulama yang mutaakhirin yang muktabar keduanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kata-kata ketakdiman wal ikraman saya yang pertama sekali kepada Al-Mukarram Abu Ulaititi beserta keluarga beliau, dan juga kepada almarhum Walid Ibrahim Usman, Allahumma firlahu, beserta keluarga beliau, dan juga kepada dewan-dewan juri, dan juga kepada pendai-pendai yang sangat luar biasa pada malam hari ini yang datang jauh-jauh dari, ada yang dari Aceh Utara menyempatkan diri datang sini untuk mengikuti lomba yang sangat mulia ini. Dan juga yang paling istimewa kepada yaitu para talabah-talabah ma'syaral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Baiklah, masuk saja ke dalam pembicaraan. Ma'syaral muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah, di dalam siklus hidup manusia tentu kita punya rasa tanggung jawab dan juga akhlak yang baik. Sebagaimana Rasulullah memiliki tanggung jawab yang besar dan juga akhlak yang baik, begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad harus mempunyai tanggung jawab yang besar dan juga akhlak yang baik. Coba bayangkan jikalau kita tidak punya tanggung jawab. Misalkan contoh misalkan ada orang nitip uang kepada kita, nitip uang, disuruh jaga, ini ada uang 100.000 katanya, tolong dijaga bentar. Tetapi kita tidak bertanggung jawab dalam hal menjaga uang itu, maka orang yang menitipkan uang itu akan mencap kita orang yang tidak pernah punya tanggung jawab. Begitu juga dengan akhlak. Jikalau kita manusia tidak memiliki akhlak yang baik, sungguh kita tidak akan pernah ditemani oleh orang. Orang tidak akan mau berteman dengan orang yang akhlaknya buruk. Karena apa? Karena akhlak yang buruk membawa kepada sifat sombong, membawa kepada sifat takabur, membawa kepada sifat ria, dan masih banyak lagi. Contoh sombong. Sombong, apa yang dimaksud dengan sombong? Sombong adalah menganggap rendah orang di bawah kita dan mengangkat derajat kita. Disebut juga dengan takabur. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Di tengah malam ada seorang pemimpin armada pasukan kafir. Lagi duduk di depan rumah. Duduk di depan rumah sembari minum sebotol arak. Kalau orang Arab itu minumnya sebotol, bukan satu gelas kayak orang Inggris. Tapi kalau misalkan orang Arab, mereka bukannya minum, tapi mereka mandi dengan air arak. Sedangkan yang pemimpin ini agak kalem dikit, dia minum. Dia minum kan. Lagi-lagi enaknya minum arak ya kan. Sedang menikmati indahnya malam berbintang. Tersirat di dalam hati sang kafir itu, mungkin kubatalkan saja perperanganku dengan Muhammad. Enggak ada gunanya berperang dengan dia. Karena mengapa? Karena cara berperang Rasulullah itu cerdik, Rasulullah canggih. Bayangkan saja di perang Uhud, jumlah prajurit musuh lebih banyak ketimbang prajurit orang Islam. Sehingga Rasulullah membuat sebuah strategi yang mana pemanah-pemanah berjumlah 50 orang berdiri di atas bukit Uhud. Kata Rasulullah, "Woi kalian, dalam situasi apapun jangan turun. Syap. Berkecamuklah peperangan." Sehingga ketika para musuh tembak, datang para sahabat dari atas, Allahu Akbar, dihujam panah dari atas sehingga banyak orang-orang kafir bergelimpangan. Sedangkan para pasukan Rasulullah di situ kurang jumlah, kalah jumlah, tetapi bisa membalikkan keadaan karena apa? Karena Rasulullah cerdik. Sehingga karena itulah si kafir itu kan, nggak pernah menang aku lawan dia. Pening kali palaku ini. Yang ada dawanannya bertambah, orangku berkurang. Keesokan harinya, oke, biar ku jumpa Rasulullah besok pagi. Besok paginya dia datang kuda kesayangannya, woi Herbie, namanya Herbie. Jawab Herbie, ayo kita ke tempat Rasulullah. Naik sampai ke tempat Rasulullah. Sesampainya di tempat kediaman Rasulullah, diketok pintu. Muhammad. Datang Rasulullah, buka pintu, masuk. Man anta, siapa anda? Saya pemimpin armada divisi pertama pasukan kafir. Ada sombong-sombongnya dia. Oh, anda komandan pasukan kafir, silahkan masuk. Mau apa anda kemari? Tenang Muhammad, saya datang kemari bukan untuk mengajak anda berperang, tetapi untuk mengakhiri perang. Alhamdulillah. Mimpi apa anak ini semalam ya? Ada ianya dia mau ngajak berhenti berperang. Tumben. Lagi enak makan ini anak. Tapi satu syarat Muhammad. Satu syarat. Kita tukar tawanan saja. Sebagai ganti perang kita tukar tawanan. Setuju? Setuju? Tahu suruh ganti tawanan kan? Setuju. Tetapi gini Muhammad, saya mau orang kafir 30 orang diganti dengan 10 orang Islam. Boleh? Para sahabat langsung kebingungan tuh. Waduh, ini nggak adil nih, 10 diganti sama 30 nggak boleh nih. Ini pasti Nabi nggak setuju. Tapi apa kata Rasulullah? Boleh, silahkan. Deal, no problem. Sehingga datanglah pasukan kafir, datang ke buka pintu. Oi, bangkit kalian 30. Pulang 30. Bangkit kalian 10 orang Islam, pulang kembali ke habitat kalian. Sehingga mereka lari ke tempat mereka masing-masing. Ya kan? Lari ke tempat mereka masing-masing. Tahu ini memang biadab sekali ini orang-orang kafir nih. Malah kita dikasih makanan basi, dikasih sakit enggak dijaga macam. Ya kan? Biadabnya orang kafir. Sehingga datanglah Nabi Muhammad ke tempat orangnya kafir ditawan ya kan? Buka pintu. Itu suara selnya. Hei, bangkit kalian 30 orang, kembali ke komandan kalian. Berdiri mereka 30 orang. Bos,
Apa? Kami nggak kembali lagi ke sana. Mengapa? Karena di sini akhlak mereka sangat baik. Ketika sakit kami dijaga, ketika kami lapar dikasih makan roti bakar, ketika pagi minum ekstra jos, bos. Maka mereka berdeka belum mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Astaga, mereka masuk Islam semua. Dari sini kulepaskan 30 dari sana, tambah 10 jadi 40 mereka. Maka kesimpulan yang bisa kita ambil yang mana akhlak yang baik itu perlu kita. Karena mengapa? Karena dalam hidup ini jikalau kita tidak memiliki akhlak yang baik seperti yang saya katakan tadi, maka orang tidak akan mau berteman dengan kita. Seperti contoh akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah walaupun mereka musuh tapi dilayani layaknya tamu. Bandingannya jikalau mereka tidak mempunyai tempat tidur, dikasih kasur untuk orang kafir, orang Islam rela tidur di atas tikar demi mereka mendapatkan kasur yang empuk. Begitu juga dengan mereka, contohnya mereka nggak punya kasur nih, orang Islam nggak punya kasur, mereka nggak punya tempat tidur, dikasih tikar untuk mereka, rela orang Islam tidur di atas tanah berdebu demi mereka bisa tidur enak di atas tikar. Begitu akhlak orang Islam. Makanya kita sebagai orang Islam, kalian orang Islam apa bukan? Islam apa bukan? Islam kan? Makanya sebagai kita orang Islam, kita harus punya akhlak yang baik. Setuju nggak? Nah, kalau nggak ada orang yang berakhlak baik, keplak aja nggak apa-apa. Nah, karena akhlak yang baik itu perlu. Nah, kan? Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Mungkin ada silap-silap kata yang menyakiti hati kalian. Oke, hadanallahu yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, akhlak adalah modal utama dalam kehidupan. Terima kasih kita ucapkan kepada Tunku Irwansyah, utusan dari Dayah Bustanul Huda Lil Abidin Al-Amiriyah, dengan judul Tanggung Jawab dan Akhlak Nabi dalam Pertempuran, yang dipimpin oleh guru kita almarhum Abah Jadri, atau sekarang dipimpin oleh Ummi Herlinda, yang bertempat di Aceh Cud,